Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Untuk hari ini kita akan membahas tentang dohir dan mu'awal. Al-dohiru wal mu'awalu. Tapi akan saya beri mukadimah dulu bahwa bab ini agak mirip dengan yang sebelumnya, yaitu mujmal dan mubayyan. Tapi justru di sini kekayaan bahasa Arab dan kekayaan usul fikih. Karena itu diharapkan dan seyogianya kita santri-santri pesantren Persatuan Islam tingkat mu'alimin lebih kaya di dalam kosakata, juga lebih kaya dalam pengembangan bahasa. Bukan hanya bahasa-bahasa yang biasa kita baca di permukaan, tapi kita belajar tentang kosakata dan gaya bahasa yang metafora. Dalam pengertian kita hanya tidak melihat kata di luarnya saja, tapi ada makna dalamnya. Sebabnya diharapkan santri pesantren mu'alimin terutama dia lebih dewasa, lebih banyak kosakata, lebih banyak pemikiran. Kemudian ketika berbincang dia beragam. Insya Allah itu akan yang akan menunjukkan siapa kita. Orang bisa didengar dari perkataannya. Dia bisa diukur nalarnya dari cara dia berkata. Tapi tentu saja kata kuncinya kalian belajar usul fikih sampai ke substansinya. Akan melahirkan orang-orang yang punya gaya bahasa yang teratur, gaya berpikir yang teratur, dan pembicaraan yang beragam, mendalam. Mudah-mudahan kalian berhasil seperti itu. Di samping kalian belajar matematika, belajar fisika, ilmu-ilmu eksak yang lain, tapi kita juga belajar di dalam mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan hak dengan cara yang baik, dengan cara yang sistematis, sekaligus setiap kata itu penuh makna. Itu barangkali yang kita harapkan, dan para pendahulu sengaja mengajarkan kita dengan bahan-bahan kajian seperti itu, tujuannya seperti itu. Saya pernah menghadiri sebuah lokakarya tentang pendidikan. Ketika mereka melihat kurikulum kita, mereka sebut katanya itu rakus. Kenapa? Di samping menguasai ilmu-ilmu eksak dan ilmu-ilmu yang lain, bahasa yang beragam, seperti yang dipelajari di sekolah-sekolah menengah atas lain, kemudian di kita belajar juga usul fikih, belajar balago, belajar nahwu shoroh. Kata mereka itu terlalu rakus, dalam pengertian sesuatu yang agak sulit untuk dicapai secara maksimal. Boleh jadi itu susah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Tapi kata kuncinya tentu saja keseriusan kalian, kesungguh-sungguhan kalian, terutama sikap dewasa dalam belajar. Jadi belajar usul fikih insya Allah akan memperluas wawasan, memperluas cara pandang, memperkaya kosakata, kemudian menyampaikan bahasa dengan terukur dan baik, baik secara susunannya ataupun cara berpikirnya. Itu yang diharapkan kalian tampil di masa depan seperti itu. Seperti ulama-ulama kita lihat sekarang. Ulama-ulama kita sekarang, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Komarudin, Ustaz Sidik Amin, dan yang lain-lain dapat kelihatan dari cara bicaranya. Kenapa? Isinya terukur, kemudian sistematis, dan gaya bahasa, ungkapan, kosakata, pendalamannya sangat luas. Itu akibat dari belajar hal-hal yang kita akan pelajari itu. Itu sebagai suatu mukadimah. Saya maksud kalian belajar sungguh-sungguh sampai mencapai substansinya. Memang kadang-kadang tidak mudah untuk mempelajari hal yang banyak dan harus mendalam. Barangkali itu konsekuensinya. Kita harus sungguh-sungguh. Ketika sampai kepada substansinya, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang menampilkan siapa kita, gitu.
Sekali lagi perlu kesungguh-sungguhan, kemudian belajar dengan kedewasaan sampai bisa mencapai substansinya. Bukan sekadar menghafal kaidah, tapi memahami apa yang dikandungnya, apa yang menjadi tujuan dalamnya, dan kurikulumnya, begitu. Bukan sekedar menghafal hal-hal yang teknis, tapi memahami dan menjadikan karakter berpikir kita. Kemudian tadi memperkaya cara pandang kita, kosakata kita. Sebagai pembukaan. Jadi saya tadi sampaikan, ini mirip dengan mujmal. Di antara penyebab mujmal yaitu mustarokah. Saya sengaja dahului dengan pembukaan seperti itu karena memang ini harus ada ketelitian, kejelian. Kalau kita tidak melihat dengan jeli, itu akan bisa tertukar. Tapi mudah-mudahan dengan mampu membedakannya justru memperkaya kita. Dalam kosakata kita, cara berpikir kita memanai sebuah kata. Kalau mustarokah, pernah kita sampaikan, mustarokah adalah satu lafaz yang bermakna lebih dari satu. Makna itu seimbang. Itu namanya mustarokah. Pernah dicontohkan mukhtar. Mukhtar artinya yang memilih atau dipilih. Dua-duanya seimbang. Kemudian contoh yang lain kemarin kita beri contoh kuru umpamanya. Kuru di dalam bahasa Arab bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Di dalam Quran ada kata-kata kuru, bisa bermakna haid, bisa bermakna suci, tapi seimbang. Saya buat contoh yang lain, ain, mata. Di sini kejelian harus kita kuasai. Ain biasanya kita artikan mata. Dia bisa juga mata air, mata anggota badan, mata air sungai, atau mata uang, ain juga. Itu namanya mustarokah. Makna itu mustarokah. Artinya seimbang. Ain dalam arti mata anggota badan, ain dalam arti mata air, ain dalam arti mata uang, itu sama. Kalau dohir bagaimana? Kalau ain diartikan pandangan. Ain diartikan cara berpikir. Itu menjadi dohir. Begitu. Contoh yang lain, sodrun. Apa artinya sodrun? Dada. Padahal yang dimaksud hati. Nah itu dohir. Ain dalam artian dia bisa berarti mata air, bisa berarti mata anggota badan, dia bisa berarti mata uang. Itu dalam pengertian mustarokah. Tapi kalau ain itu artinya pikiran, cara berpikir, diri, seperti qurrata ayun, dinginnya hati. Berarti ain di sana bukan dalam makna yang tadi, tapi ain isi dalamnya, seperti sodrun. Yang dimaksud sodrun adalah dada. Tapi yang maksudnya apa? Hati. Nah, itu kasusnya dohir dan muawal. Dada dan hati itu dohir. Kalau mata air, kemudian mata uang, atau mata anggota badan, itu namanya mustarokah. Apa bedanya? Kalau mustarokah seimbang. Antara makna yang satu dengan makna yang lain seimbang. Kata itu hukumnya diam, sampai ada penjelasan. Itu mustarokah atau ijmal, mujmal. Tapi kalau dohir artinya apa? Ada wajah permukaan, ada dalamnya. Ada dada, ada hati, ada mata, ada ketentraman pikiran. Itu namanya dohir. Nanti kita akan lihat setelah kita baca kaidahnya. Sengaja saya agak hati-hati. Kenapa? Ini tidak mudah. Kenapa? Sudah bersentuhan dengan balaghah. Sehingga kalau kita buka kitab-kitab ushul fikih, kadang-kadang di sebagian tidak ada dohir itu, dohir muawal nggak ada. Kenapa? Dia masuknya ke wilayah balaghah.
wilayah kekayaan bahasa tadi, metafor itu. Ketika dada maknanya hati, itu bukan mustarokah, bukan wilayah usul fikih, begitu, tapi wilayah gaya bahasa, metafor di dalam bahasa yang kita sering dengar majaz. Metafor dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab majaz. Atau kalian juga kenal di balaghah isti'arah. Itu adalah sama dengan dohir dan mu'awal. Mari kita baca. Sengaja saya pembukaan dulu seperti itu, karena memang ini agak perlu hati-hati dalam pengertian memadatkannya di dalam pemikiran. Itu harus agak hati-hati, harus ada agak lebih dalam. Silakan kalian buka halaman 30. Paragraf ketiga atau kedua. Al-mafasus sadisu, pembahasan ke-6 fi dohir wal mu'awal, tentang dohir dan mu'awal. Fihi masailu, silakan bisa diperhatikan. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, fi haddihima, di dalam batasannya, di dalam ta'rifnya. Ad-dohiru lugatan al-wadihu. Ad-dohiru, dohir, lugatan secara bahasa, al-wadih, jelas. Justru saya sampaikan dari pembukaan karena itu agak susah dipahami pada awalnya. Kenapa? Dohir secara bahasa artinya jelas, tapi wasilahan justru tidak jelas, gitu. Wasilahan dan menurut istilah wal mutarodadu bainal amroini, satu kalam, satu ucapan yang mananya lebih dari satu. Padahal tadi mana asalnya dohir jelas, tapi kemudian mana istilah apa? Satu kata, satu kalimat yang mananya mutarodad, tarik ulur antara dua makna, dua perkara. Kemudian huwa fi ahadihima adharu, tapi bagi salah satunya lebih kuat. Bagi salah satunya lebih kuat. Itu bedanya dengan mustarokah. Kalau mustarokah, satu lafaz maknanya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan maknanya seimbang. Itu sebabnya hukumnya tidak berbuat apa-apa, tawakuf sebelum ada bayan. Tapi kalau dohir sama. Dari sisi maknanya lebih dari satu, tapi berat ke salah satunya. Berat ke salah satunya. Silakan lihat. Kita ulang. Adohiru lugatan al-wadihu. Dohir secara bahasa artinya wadih, jelas. Wastilahan dan menurut istilah, wal mutaroddadu bainal amrain. Tadi sampaikan. Ragu-ragu, tarik ulur antara dua makna, artinya maknanya ada dua, gitu. Wa fi ahadihima adharu, maka lafaz dohir itu ke salah satunya lebih kuat. Apa yang dimaksud? Nah, ada dalam isti'arah atau di dalam balaghah ada majaz, kemudian ada hakikat. Ada makna hakikat. Nah, ini dohir yang berarti dimaknai majaz, nanti ditakwil. Silakan lihat. Wa misaluhu, contohnya labdu yadin, tangan. Fa innahu mutarodadun baina aduwin ma'rufin wa qudratin. Dia bisa bermakna anggota badan yang dikenal atau kekuasaan, kemampuan. Tapi yang jelas apa? Tangan. Di sebalik tangan yang nampak, di sebaliknya ada kekuasaan. Tangan bisa berarti anggota badan, bisa berarti kekuasaan, kekuatan, tapi lebih berarti kepada anggota badan. Tadi saya sampaikan, mata ketika diartikan pikiran, itu berarti lebih beratnya mata anggota badan. Sodrun, dada. Apa artinya dada? Bisa dada,
bagian luarnya bisa hati sebagai istilah. Alam nasroh laka sodrok, kan begitu dalam Quran. Bukankah aku telah melebarkan dadamu, alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melebarkan dadamu? Apa yang dilebarkan? Bukan dadanya, tapi isinya. Isi dada apa? Hati. Jadi dada bisa bermakna anggota badan yang sebelah atas ini, bisa berarti hati. Anggota badan yang terlihat, hati yang di dalam. Nah itu bedanya dohir. Ketika dikatakan dada, yang nampak ya dada. Berarti yang lebih kuatnya kata dada dalam artian anggota badan. Contoh lagi, wajhun. Wajah. Wajah apa artinya? Ya muka gitu. Wajah artinya muka secara dohirnya. Secara mana asal hakikatnya wajah itu muka. Tapi kalau pawali wajaka satro Masjidil Haram, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Apa yang dimaksud? Semua diri menghadap Masjidil Haram, bahkan termasuk hati diluruskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah satu doa iftitah kan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dalam artian seperti itu, wajah bukan muka, tapi diri keseluruhan, lahir batin gitu. Itu artinya dohir. Dia punya makna lebih dari satu, tapi makna hakikatnya lebih kuat. Dalam artian nanti ketika sesuatu ditakwil harus ada sebabnya, harus ada indikatornya. Berbeda dengan mustarokah, diam sebelum ada bayan. Tapi kalau dohir, yang pertama awal makna hakikatnya, kemudian diartikan makna dalamnya, mana muawalnya kalau ada alasan, kalau ada korina, kalau ada indikator, baru diartikan takwilnya, makna bagian dalam makna majaznya. Silakan lihat. Kita ulang, adohiru lugotan al-wadih. Dohir menurut bahasa artinya jelas. Wasilahan dan menurut istilah, wal mutarodadu bainal amraini. Satu lafaz yang ada maknanya lebih dari satu. Mutarodad artinya tarik ulur. Maksudnya maknanya lebih dari satu. Kemudian huwa fi ahadihima adharu, tapi pada salah satunya lebih berat. Itu pembeda dengan mustarokah. Kalau mustarokah dua makna dan seimbang, tidak bisa dipilih salah satunya. Diam. Tapi kalau dohir artinya salah satunya lebih berat. Ketika tidak ada alasan, ya makna yang berat itu seperti tadi kita sampaikan, wajah ya wajah, dada ya dada. Kecuali kalau ada indikatornya, maka dia diartikan dalam makna yang dalamnya, makna yang ditakwil. Kita lanjutkan pada kaidah keduanya. Wa ta'wilu muawal. Muawal isim maf'ul. Muawal artinya ditakwil, makna muawal, makna yang ditakwil. Apa takwil? At-ta'wilu lugatan min ala yaulu idza raja'a. Takwil menurut bahasa dari kata-kata ala yaulu. Apa artinya? Idza raja'a, kembali. Arti bahasanya ala yaulu. Muawwal isim maf'ul dari awwala. Maka dia berarti raja'a. Wastilaan dan menurut istilah sorful kalami, memalingkan satu kalam, satu ungkapan, satu kata, andohirihi dari makna dohirnya, makna permukaannya, ialah makna yahtamiluhu kepada makna yang dikandungnya. Pada makna yang dikandungnya, dada yang dikandungnya hati, gitu. Kepala yang dikandungnya pikiran. Kita ulang lagi, kepala diartikan kepala sekolah itu mustarokah. Kalau kepala artinya adalah pikiran, itu adalah dohir dan muawal. Ada makna luar, ada makna dalam. Bidalilin yusayyiruhu rojihan, dengan sebab
atau dengan dalil yusariruhu rojihan, menjadikannya jelas. Asalnya apakah dada itu artinya hati atau dada anggota badan? Ketika diartikan oh hati, maka dia jadi jelas pemaknaannya. Alam nasroh laka sodok teh, oh hatinya yang diluaskan, bukan dadanya. Dengan adanya kejelasan itu, maka makna yang dipakai adalah makna muawalnya, makna yang ditakwilnya. Itu dalam surat Ad-Dariyat, contoh yang lain. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Was-samaa, dan langit. Banainaha bi'aidin. Aku membangunnya, kami membinanya. Bi'aidin, dengan tangan-tangan. Aidin artinya jamak dari yadun, tangan. Jadi kalau makna harfiahnya apa? Maaf. Dan kami membangun langit-langit itu biaidin, dengan tangan-tangan. Arti asalnya. Maka itu tidak boleh diartikan seperti itu. Kenapa? Karena bukan tangan, maksudnya kekuasaan. Bidalilin, dengan dalil, dengan indikator. Anal adwal ma'rufa mustahilun alallahi subhanahu wa ta'ala. Karena tangan bagi Allah itu mustahil. Indikatornya begitu. Laisa kamislihi sayun. Allah tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu pun. Itu sebabnya ketika disebut tangan Allah, maknanya bukan tangan, tapi kekuatan, kekuasaan, kemampuan. Tangan dalam surat Ad-Dariyat itu bukan berarti anggota badan, tapi diartikan kekuatan. Disebutnya makna muawal, makna yang dibelokkan, yang dalam istilah balaghon namanya makna majaznya, bukan makna hakikatnya. Tangan anggota badan itu makna hakikat. Tangan dalam arti kekuasaan namanya makna majaz. Nah tadi, dada itu sadrun hakikah. Makna hakikatnya dada. Makna majaznya hati. Itu bedanya antara mustarokah atau mustarok dengan dohir. Kalau mustarok dua makna seimbang, akibatnya hukumnya jangan dulu diambil salah satu sampai ada bayan. Tapi kalau dohir berat ke salah satunya. Ketika mendengar kata dada tanpa indikator apapun, dada adalah anggota badan. Seperti yang di sini yadun. Ketika ada indikator yang menyebabkan harus berpaling, dia tangan. Kecuali ada indikatornya. Kenapa? Tuhan tidak bisa bertangan, apalagi aidin zamannya dari yadun, berarti tangannya banyak. Berapa tangan Allah? Kan tidak mungkin, mustahil diartikan tangan dalam arti anggota badan. Kenapa? Karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kemudian hukumnya silakan paling akhir di baris bawah, hukmu dohir, hukum dohir. Ad-dohiru dalilun syar'iyun. Dohir itu dalil syara'. Yajibu itba'uhu, wajib mengikutinya. Makna itu harus diikuti. Illa, kecuali ya dulu dalilu, ada dalil, tadi ada indikator ala khilafi untuk memalingkannya. Ketika Allah membangun dengan tangan-tangannya, itu tidak bisa dimain seperti itu. Kenapa? Laisa kamislihi sayun. Allah tidak bisa dibedakan dengan yang lain, disamakan dengan makhluk. Karena itu tangannya kekuasaan. Tadi alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melebarkan dadamu? Apakah Rasul dadanya sama dengan sahabat? Ternyata sama. Oh berarti dada bukan dada. Terbukti tidak disebut dalam tarikh bahwa baju Rasul besar, enggak kan? Baju besi Rasul itu ukurannya XXL, enggak ada. Berarti dada Rasul sama dengan kita.
Dada Rasul sama dengan kita, alam nasrul kasrodok apa? Hati bukan dadanya. Kenapa? Indikatornya dada Rasul sama dengan dada manusia lain. Berarti dada dalam alam nasrul kasrodok di sana bukan berarti dada anggota badan, tapi hati. Sekali lagi kita ulang, kalau mustarok satu lafaz mana lebih dari satu dan makna mana itu seimbang. Jangan dipilih salah satunya, tunggu ada bayan, kan begitu. Kemudian kalau dohir satu lafaz maknanya lebih dari satu, sama dari sisi itunya sama, tapi lebih berat kepada salah satunya. Kalau tidak ada indikatornya harus kembali ke mana hakikatnya, gitu. Tidak dalam makna muawalnya. Baru bisa dipakai makna muawal, makna yang belokkan kalau ada indikatornya, ada korinahnya. Ketika ada dalil yang menyebut bahwa itu harus dibelokkan, tidak boleh dibelokkan, wajib diikuti. Itu sebabnya hukumnya apa? Dohiru dalilun syar'iyun yajibu itba'uhu. Dalil syara yang wajib diikuti, harus makna itu yang diikuti. Illa kecuali ya dulu dalilu ala khilafihi, ada dalil yang menunjukkan bahwa itu harus alihkan kemana yang lain. Ala ya ulu muawal, jadi makna muawal sama dengan makna majajnya dalam isti'aroh. Coba disilakan lihat halaman 31, al-mas'alatu saniyatu fi syarti ta'wil, tentang syarat takwil. Takwil tidak boleh seenaknya karena dia rentan. Yang biasa melahirkan pemahaman yang sesat karena mentakwil Al-Quran, mentakwil hadis dengan tidak benar. Kenapa setan berdosa? Karena mentakwil ayat. Jadi jangan ikuti setan. Apa kebiasaan setan? Mentakwil tanpa alasan, membelokkan makna. Kata setan kan begini, ketika Adam dilarang mendekati pohon itu. Apa yang dimaksud? Adam jangan mendekati itu, titik. Tapi ditakwil oleh setan, iblis kepada Adam. Kata iblis kepada Adam tahu engkau, kenapa engkau tidak boleh mendekati pohon itu? Tidak, yang saya tahu cuma jangan didekati aja. Itu mana dohirnya? Jangan didekati. Tapi kata setan, iblis, dia mentakwil. Oh, jangan didekati. Kenapa? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi manusia abadi. Ada itu sebutnya buah khuldi. Karena kalau engkau makan, engkau jadi abadi. Setan mentakwil. Kemudian Adam tertipu mengikuti takwil setan sampai dia memakan buahnya. Akhirnya jadilah Adam berdosa. Jadi apa perbuatan setan? Mentakwil ayat, mentakwil sabda Allah dengan takwil yang salah. Itu sebabnya kita juga dalam mentakwil ada rambut yang harus dipenuhi. Itu sebabnya dalam masalah kedua dalam bab ini fi syarti takwil. Takwil itu ada syaratnya. Ada 2 syarat. Pertama, silakan lihat nomor 1 al-awal, an yakuna ta'wilu muwafiqon liwad'i lugoti. Bahwa ta'wil itu mesti sesuai dengan ketetapan bahasa, aturan bahasa. Au urfil istimali, atau kebiasaan penggunanya, kebiasaan penuturnya. Kalau bahasa Arab tentu satu sama dengan sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua harus sesuai dengan penutur bahasa itu orang Arab. Au adatu sahibi syar'i, atau harus sesuai dengan kebiasaan sahibi syar'i. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dalam Al-Quran atau penyampaian sunnah, di sana ada aturan-aturan bahasa. Maka takwil tidak boleh keluar dari itu. Satu, jangan keluar dari bangunan bahasa, ketetapan bahasa, hukum bahasa. Kedua, jangan keluar dari kebiasaan penutur bahasa itu. Ketiga, jangan keluar dari kebiasaan yang biasa Rasul pakai sebagai sahibus syar'i. Fakulu takwilin, semua takwil kharaja an hadza, yang keluar dari itu falaisa bisahihin, itu tidak sah.
Kalau takwil keluar dari itu tidak sah. Dan yang kedua, an yakuma dalilu ala annal murada bidzalika lafzi wa al-mana ladzi humila alaih. Adanya dalil, adanya indikator yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz itu makna yang dikandungnya. Harus ada indikatornya. Kenapa? Itu ada indikator untuk mengalihkan maknanya. Kita ulang. Yang pertama, syarat takwil adalah keadaan takwil itu harus sesuai dari bangunan bahasa, ketetapan bahasa. Kedua, tidak boleh keluar dari kebiasaan penutur bahasa itu. Ketiga, tidak boleh keluar dari kebiasaan shahih syar'i Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah an yakuma dalilu ala anna murada bidzalika lafzi huwal mana alladzi humil alaih. Adanya indikator, adanya dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah lafaz yang bermakna dikandungnya, bukan lafaz itu tapi lafaz yang dikandungnya. Lafaz itu di mana yang dikandungnya. Seperti tadi, dada yang dimaksud hati, wajah yang dimaksud diri, tangan yang dimaksud kekuasaan. Itu harus ada indikatornya yang menunjukkan bahwa maknanya harus dibelokkan. Itu sebabnya tadi bedanya dengan mustarokah itu. Kalau mustarokah diam, kalau ini ambil makna hakikat ketika tidak ada indikator. Berikutnya ada hal yang penting kita catat. Tadi sudah tidak mudah, dalam artian ada rabu untuk mentakwil sesuatu. Nah, maka terjadi di dalam perjalanan fikih dan tafsir para ulama ada yang dimaksud dengan takwil ba'id, walaupun tidak masuk takwil sesat, tapi takwil ba'id. Kalau ba'idah itu jauh, ya. Tapi kalau golat salah, itu tidak boleh. Tapi ini masih dalam toleransi walaupun orang berbeda pendapat. Ada takwil ba'id namanya. Silakan takwilat al-ba'idah. At-takwilat ba'idah, takwil jauh. Walaupun tidak dianggap sesat, tapi ini jauh gitu. Jadi orang kontroversi tentang ini. Kenapa ini takwil terlalu jauh katanya? Walaupun sampai ke batas sesat enggak, cuma agak jauh, agak melenceng. Silakan lihat. Takwil jauh. Di antara contohnya, silakan lihat di buku, takwilul Hanafiyati, takwil kelompok Hanafiyah. Sittina miskinan, tentang kata-kata sittina miskinan, 60 miskin. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fi kafarati dihari, tentang kifarat dihar. Kifarat penghapus dosa. Dihar menyebut kepada istri, engkau seperti punggung ibuku. Itu zaman jahiliyah. Kalau tidak suka sama istri, sudah bosan, dia nyebut, engkau sudah seperti punggung ibuku. Itu namanya dihar. Semenjak itu istrinya disisihkan. Dalam artian dia tidak dicerai. Nikah dengan orang lain tidak boleh. Dia masih tetap istrinya, tapi suami sudah menterlantarkannya, namanya dihar. Itu berdosa. Tidak boleh. Bagaimana cara jalan keluarnya? Harus kifarat, kena dosa. Maka harus ada kifarat. Apa kifaratnya? Dalam surat Al-Mujadalah, ada yang nyebutnya Mujadilah, sama saja, Mujadalah, ayat keempat. Fa'it'amu sittina miskinan,
hendaklah membebaskan, memberi makan, hendaklah memberi makan, it'am, memberi makan, enam puluh miskin. Di ayatnya membebaskan 60 miskin. Kemudian ditakwil ala sitina mudan, 60 mud. Mud takaran volume untuk mengukur gandum atau mengukur kurma. Black mun diurang mah. Nah, seorang makannya biasanya 1 mud sehari. Orang makan sehari 1 mud, itu ukuran normal. Maka memberi makan 60 miskin diartikan 60 mud. Nanti kita lihat di ujungnya apa konsekuensi berubahnya hukum. 60 miskin diartikan 60 mud. Kenapa? Dengan dalil apa? Ala hadfi mudhof. Karena katanya dihilangkan mudhof, ada mudhof yang dihilangkan. It'amu ta'ami sittina miskinan. Jadi asalnya begini katanya, fa'it'amu nah gitu. Kenapa diartikan 60 mud? Karena sebetulnya di sini ada mudhof yang dihilangkan. To'amu sitina, it'amu sitina. Pada asalnya it'amu to'ami sitina miskinan. Memberi makan makanan untuk 60 miskin. Gitu, memberi makan makanan untuk 60 miskin. Jadi bukan 60 miskin, menyediakan makanan buat 60 miskin. Wahwa situna mudan, ialah 60 mud. Makanan buat 60 miskin adalah 60 mud. Wahajatu wahidin fi sitina yauman, dia adalah kebutuhan seorang miskin dalam 60 hari. 60 mud itu kebutuhan seorang miskin, kan berubah. Asalnya 60 miskin, berubah jadi seorang miskin dalam 60 hari. Kahajati sitina miskinan fi yaumin wahidin, seperti kebutuhan 60 miskin dalam 1 hari. Fayajuzu, maka boleh irtauhu, memberikannya li miskinin wahidin, kepada seorang miskin saja boleh. Boleh diberikan kepada seorang miskin. Kan berubah. Asalnya memberi makan 60 miskin. Sekarang boleh ke 1 miskin juga. Untuk kebutuhan 60 harinya. Fisitina yauman, dalam 60 hari. Tidak mesti 60 miskin. 1 miskin juga boleh. Tapi dengan syarat 60 miskin. Karena 60 miskin kebutuhannya 60 mud. Dan itu sama dengan kebutuhan 60 miskin dalam 1 hari. Sama dengan kebutuhan 1 miskin dalam 60 hari. Begitu. Wa wajibu dihi, dan aspek jauhnya. Kenapa disebut jauh? Aspek jauhnya adalah annahu yajamu alaihi, dia memastikan i'tibaru malam yudkar fil mudhof, untuk menganggap ada mudkar yang tidak disebut. Yang mudkar, di dalam yudkar tidak disebut. Ada mudhof yang tidak disebut, jadi ada. Itu sebabnya jadi ma'in. Kenapa? Ada mudhof yang tidak ada, dianggap harus ada. Itu adalah takwil ba'id yang pertama. Contoh yang kedua. Silakan lihat. Minha takwilu ba'di salafi. Takwil sebagian ulama salaf. Ulama salaf itu ulama tempo dulu.
ulama sahabat, tabi'in itu salaf disebutnya. Kalau yang sekarang baru namanya khalaf. Walaupun tidak ada penegasan pembedaan yang jelas dari arah mana termasuk salaf, dari generasi mana disebut khalaf tidak ada. Tapi jelas adanya. Ada ulama tempo dulu, ada ulama modern, ulama salaf dan ulama khalaf. Nah, sebagian ulama salaf mentakwil tentang hadis Anas dalam Bukhari Muslim. Hadis Anas dalam Bukhari Muslim bunyinya apa? Umiro Bilalun an yasfa'al azana. Hadisnya Umiro Bilalun an yasfa'al adana. Umiro Bilalun an yasfa'al adana. Menggenapkan bila diperintah menggenapkan adzan. Umiro Bilalun an yasfa'al adana. Bila diperintah menggenapkan adzan. Riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Bagaimana mentakwilnya? Ala an yaj'alahu, menjadikannya saf'an al-adzan Ibnu Ummi Maktum, menggenapi adzan Ibnu Ummi Maktum. Jadi diartikan apa? Bila diperintah menggenapi. Bila diperintah menggenapi adzan Ibnu Ummi Maktum, gitu. Asalnya bila diperintah menggenapkan azan. Diartikan takwilnya bila diperintah menggenapi adzan Ibnu Ummi Maktum. Menggenapkan diartikan menggenapi. Ada yang mana yang menyimpang. Ini agak lebih jauh dari yang contoh pertama. Yang pertama tadi kita bisa terlelir. Karena pada hakikatnya simpulannya sama. Tapi ini agak lebih jauh lagi. Kenapa? Bila diperintah menggenapkan adzan menjadi bila diperintah menggenapi adzan Ibnu Ummi Maktum. Bi an yu'adzina qablahu lisubhi, untuk adzan sebelumnya, sebelum subuh, minalali pada waktu malam, adzan awal. Gitu. Ini hadis perintah adzan Bilal untuk menggenapi adzan Ibnu Maktum supaya jadi dua, satu adzan awal, dua adzan subuh. Karena itu Bilal adanya pada waktu malam sebelum datang waktu subuh. Jadi apa? Bilal menggenapi adzan Ibnu Ummi Maktum. La ala jali kalimatil adani saf'an, tidak dalam arti menjadikan kalimat adzan genap. Kan asalnya kan bila diperintah menggenapkan adzan, apa? Menggenapkan kalimat-kalimat adzan, begitu. Adzan bila diperintah menggenapkan kalimat-kalimat adzan. Itu sebabnya ada alis lain. Adzan itu genap, qomat itu ganjil, gitu. Kalau adzan Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, semuanya dua-dua karena genap. Itu yang dimaksud diperintah. Bila diperintah menggenapkan adzan, artinya kalimat-kalimat adzan genap, tapi dialihkan. Bukan. Itu bukan memerintah menggenapkan kalimat adzan, tapi bila menggenapi adzan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum adzan di waktu subuh, bila adzan sebelumnya jadi genap, gitu. Jadi dua orang yang adzan pada waktu subuh, satu menjelang subuh, dua adzan subuhnya. Itu agak jauh, lebih jauh dari yang tadi. Wa wajhu bu'dihi, aspek jauhnya apa? Dianggap jauh. Apa aspek jauhnya? Ma fihi min sorfil lafzi ama yatabadaru minhu min tasniyati kalimatil adzani.
Dia dianggap jauh. Kenapa? Memalingkan lafaz dari hal yang mesti didahulukan, yaitu menggandakan kalimat adan. Tasniyah, mendua-duakan kalimat adan. Dirubah jadi menggenapi. Dialihkan makna, mendua-duakan, menggandakan lafaz adan, berubah menjadi menggenapi adan Ibnu Ummi Maktum. Tidak menyentuh tentang kalimat-kalimat adan. Itu takwil terlalu jauh. Dan kemudian fakta bahwa itu sangat jauh. Wali'anna Bilalan karena adzanuhu mutaqaddiman ala adani Ibni Ummi Maktum, atau mutaqaddaman ala adani Ibni Ummi Maktum. Padahal Bilal adzan lebih dulu daripada adzan Ibnu Ummi Maktum. Sisi jauhnya pertama apa? Mengabaikan makna, menggenapi, menggandakan lafaz-lafaz adzan. Yang kedua, apa aspek jauhnya? Kenapa jauh? Karena adzan Bilal lebih dulu, mutaqaddaman, daripada adzan Ibnu Ummi Maktum. Berdasarkan apa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Bilalan karena yu'adinu bilailin. Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam. Fakulu, maka makanlah, wasrobu, dan minumlah orang yang sahur. Maksudnya makanlah, minumlah orang yang sahur, jangan terganggu dengan adzan Bilal gitu. Hatta tasma'u adzan Ibni Ummi Maktumin, sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum. Itu waktu subuh, berhenti makan dan minum. Dalil itu menunjukkan Bilal adanya lebih dulu daripada adzan Ibnu Ummi Maktum. Itu sebabnya dianggap jauh. Makanya menggenapi di depan, menggenapi harus di belakang. Bagaimana mungkin disebut menggenapi kalau dia adzan lebih dulu daripada Ibnu Ummi Maktum? Fa kaifa yakunu adzanu saf'an li adzani Ummi Maktum wa huwa mutaqaddimun alaih? Bagaimana mungkin adzan bila menjadi pelengkap, penggenap adzan Ibnu Ummi Maktum, padahal dia adzan lebih dahulu? Itu aspek jauhnya, tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan mudah ketika mengatakan menggenapi tapi lebih dulu. Kan menggenapi harusnya lebih di belakang daripada yang digenapinya. Itulah takwil ba'id. Walaupun saya sampaikan tadi dia tidak dianggap sesat atau salah sama sekali, tapi jauh. Dalam artian para ulama tidak semua sepakat dengan takwil itu. Walaupun untuk yang pertama barangkali tidak terlalu prinsipil, dalam pengertian masih bisa ditolerir, tapi untuk yang kedua agak lebih jauh daripada yang pertama. Itu namanya takwil ba'idah. Kembali lagi kita ke awal, yang kita bahas sekarang adalah zahir dan mu'awal. Dohiru wal mu'awalu. Apa dohir itu? Dohir itu satu lafaz yang mananya lebih dari satu, tarik menarik antara dua mana, tapi berat ke salah satunya. Itu bedanya dengan mustarokah. Kalau mustarokah dua mana seimbang, tapi kalau dohir lebih berat kepada salah satunya. Mana yang lebih berat itu? Mana hakikatnya. Makna yang ditakwil namanya mu'awal. Mana yang ditakwil makna mu'awal. Mana yang sudah ditakwil namanya makna mu'awal. Maka dalam istilah balaghah itu artinya majaz. Berarti dohir itu yang nampak, kemudian di belakang ada mana yang dikandungnya. Ketika tidak ada indikator, maka mananya yang nampak itu. Itu sebabnya al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada prinsipnya sebuah kalimat, sebuah perkataan ungkapan, itu mana hakikatnya. Baru ada takwil kalau ada indikatornya, ada sebabnya, ada qarinahnya. Itu bedanya dengan mujmal dan mubayyan dalam pembahasan sebelumnya. Barangkali itu tadi sudah saya sampaikan di awal, pelajari dengan serius, ambil substansinya, dan jadikan cara kita untuk berperilaku, baik mendengar ataupun membaca. Setiap ungkapan kata itu tidak dalam satu sisi, boleh jadi ada mana yang di belakangnya.
Boleh ada mana selain daripada itu. Dan kemudian dalam berbincang, dalam bercakap-cakap, sebaiknya kayakanlah ungkapan kita dengan keberagaman makna dan keberagaman kosakata. Itu akan terasa akan lebih mudah, lebih kaya. Dan itu menggambarkan yang tadi saya sampaikan, siapa kita. Bisa kita lihat dari bagaimana dia bicara dan bagaimana dia cara bertutur. Itu sebabnya apalagi seorang pemimpin, dulu para pangeran di zaman budaya Arab atau di budaya Cina dan budaya lain, biasanya para pangeran disuruh belajar apa? 2 garis besarnya. Pertama, belajar matematika, ilmu hitung. Kedua, belajar sastra untuk memperkaya kosakata, menarasikan kebenaran. Itu perlu ilmu, menarasikan kebenaran, dan itu bisa menunjukkan siapa kita. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, kalau kalian belajar di Mu'alimin dengan sungguh-sungguh, kemudian sampai kepada substansinya, insya Allah kalian akan tampil sebagai manusia yang nampak keluasan pemikiran kalian, keluasan pandang kalian dari cara kalian bernarasi di dalam bercakap-cakap ataupun menulis. Itu akan kelihatan keterampilan itu. Dan sering kali disayangkan ketika seorang pemimpin kekurangan narasi, dia miskin metafora, bisa terlihat dalam kasus-kasus kepemimpinan ataupun dalam segala hal. Demikian barangkali, mudah-mudahan Bapak kalian bisa memahami yang saya sampaikan. Jadi pembahasan hari ini adalah tentang dohir dan mu'awal. Dohir adalah satu kata yang punya makna lebih dari satu, tapi berat ke salah satunya. Kemudian mu'awal artinya ditakwil, dibelokkan maknanya kepada mana yang dikandungnya. Itu kalau ada indikatornya. Itu harus ada korinahnya. Itu bedanya dengan mustarokah. Demikian yang dapat sampaikan. Semoga kalian tetap semangat. Walaupun cara belajar kita masih dengan cara seperti ini, tapi barangkali dengan cara apapun pasti ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kita cari unsur plusnya dari cara seperti ini. Apa diantaranya? Ketika kalian belum paham benar, ulang lagi aja, putar lagi. Karena kan kita bisa putar ulang dalam media yang bisa kita pelajari ulang. Itu sisi plusnya dibanding dengan cara tatap muka kan susah diulang. Tapi dengan media seperti ini itu mudah untuk diulang. Ambillah sisi plusnya, walaupun tentu saja yang paling besar adalah minat dan semangat kita untuk mempelajarinya. Medianya mendukung, tapi kalau minatnya kurang, tentu saja tidak akan menerima manfaat dari kebaikan media itu. Tapi dengan kreativitas, kemudian dengan minat besar, media yang sekarang kita jalani banyak sisi positifnya. Jadi jangan keluhkan sisi negatifnya, tapi ambil sebanyak-banyaknya sisi positifnya. Mudah-mudahan kalian selamanya sehat, jaga kesehatan, tidur dengan teratur, makan dengan teratur. Walaupun ada di rumah, kalian harus punya jadwal yang tetap untuk pola hidup kita. Demikian, terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Kalau kalian masih tidak mengerti, bisa diutar ulang atau bertanya kepada saya lewat media-media yang ada, lewat para wali kelas, insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.